Saudari-saudara yang terkasih, pada tahun 1263, seorang imam yang memimpin ziarah ke Roma berdoa, mohon terang Tuhan, bagaimana mungkin roti dan anggur yang dia doakan setiap kali Ekaristi dengan kata-kata konsekrasi itu menjadi tubuh dan darah. Bukan berarti Romo ini tidak beriman ya, tapi ada kalanya kita yang percaya ini diajak untuk masuk lebih dalam misteri dan kedewasaan iman yang lebih tentang Tuhan. Nah, dalam perjalanan pulang itu dia memimpin misa di makam Santa Cristina di kota Bolsena, Italia Utara. Saat tubuh dan darah, saat tubuh Kristus itu diangkat, saat konsekrasi, meneteslah darah dari hosti itu, mengenai tangan dan jatuh di korporal, ditatakan tubuh dan darah itu. Romo ini dibawa ke Paus Urbanus IV. Paus meminta kepada uskup setempat untuk menyelidiki kebenaran hal itu. Dan disimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah mukjizat Ekaristi. Dan tahun berikutnya Paus Urbanus IV menetapkan hari raya tubuh dan darah Kristus yang sekarang ini kita rayakan untuk seluruh gereja. Paus Urbanus mau menekankan kasih Kristus yang luar biasa, yang menyertai kita umatnya, real, fisik, sampai akhir zaman penyertaan Tuhan itu. Sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada para murid, kepada kita. Penyertaan Tuhan itu nyata. Dia ada bersama kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus hadir. Tidak sedikit orang yang menerima tubuh dan darah mengalami mukjizat dalam hidup. Mengalami kekuatan yang muncul dari dalam diri. Ada yang mengalami kesembuhan fisik setelah menerima tubuh Kristus. Ada kesaksian juga dari umat vonis kanker, berjuang untuk berobat, dan setiap hari mohon kekuatan kepada Tuhan. Dalam Ekaristi, menerima tubuh Kristus. Doanya Tuhan, beri saya kesembuhan. Dan dengan kesembuhan itu saya mau melayani Engkau. Dan tubuh yang sehat itu saya mau melayani Engkau. Dan benar, dia mampu melalui masa-masa krisisnya yang berat dan bersaksi sebagai penyintas kanker. Tidak sedikit pula yang mengalami kesembuhan rohani telah menerima tubuh Kristus. Lalu ada yang Romo minta pengakuan dosa, didorong dalam dirinya. Romo setelah menerima tubuh Kristus, saya mau memperbaiki hubungan saya dengan pasangan saya. Kekuatan yang muncul dari dalam diri. Maka tidak heran sakramen Ekaristi juga disebut sakramen cinta kasih. Karena banyak orang mengalami cinta kasih Tuhan melalui Ekaristi. Senada dengan hal itu, Paus sendiri mengatakan, Paus Fransiskus, bahwa komuni kudus yang kita terima, yang kita makan, itu bukan hadiah untuk orang baik, tapi kekuatan bagi orang berdosa. Saudari-saudara, katekismus menekankan pentingnya Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Karena apa? Karena Yesus sendiri hadir secara nyata dalam tubuh dan darah. Dikatakan sumber dan puncaknya
hidup Kristiani. Maka sakramen yang lain itu berhubungan erat pasti dengan Ekaristi Suci. Dan misteri hidup Yesus dirayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Ya hidupnya, ya wafatnya, kebangkitannya, semua komplit dalam Ekaristi. Kalau orang Katolik, seberapapun baiknya dia, tidak pernah ke gereja, atau napas Natal Paskah doang, ada yang salah di situ. Romo kami sudah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja, di masyarakat pun juga kami melayani, tapi nggak sempat ke gereja. Kami misalnya online saja. Saudari-saudara, melayani tentu saja baik, tapi tidak ke gereja karena merasa diri sudah baik. Itu godaan setan. Setan membuat kita pelan-pelan lupa akan siapa yang kita layani. Dengan cara tadi, merasa diri sudah baik. Sudah, saya nggak usah ke gereja kalau begitu. Mulai dari merasa begitu, ya, lalu kadang-kadang saja ke gereja, lalu misa online padahal ada waktunya, padahal sehat, lalu tidak ke gereja lama-lama. Dan akhirnya melupakan Tuhan. Saya pernah, kesaksian saya sendiri, diminta mengunjungi umat yang tidak mau ke gereja. Dan gak hanya tidak mau ke gereja, bahkan dikirimi tubuh Kristus oleh prodiakon ke rumahnya, tidak mau. Dulu orang ini aktivis gereja, luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Sekarang menerima Yesus, menerima tubuh, tidak mau. Dia menolak. Apa yang keliru di situ? Relasi dengan Tuhan lupa dijalin. Lewat Ekaristi, lewat doa-doa pribadi kita. Akibatnya apa? Aktivisme atau pelayanan, kegiatan-kegiatan yang dibuat ya hanya sekedar kegiatan belaka, tanpa disadari sebagai pelayanan itu untuk Tuhan. Bisa lupa lama-lama. Kita diajak seperti yang dikatakan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diajak tinggal dalam Yesus secara nyata terjadi ketika kita makan tubuh dan darah Kristus itu. Ketika kita makan terjadi persatuan yang mendalam antara kita ya masing-masing dengan Tuhan sendiri. Itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber energi, dorongan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan sungguh. Semoga kita semakin tekun merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan menimba cinta Tuhan dari sana untuk dibagikan kepada banyak orang. Dari sanalah kita mengalami janji penyertaan Tuhan itu nyata ya, menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.